Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bertemu di pelatihan kita saat ini tentang desain grafis di sistem penamaan file dengan saya sebagai instruktur Muhammad Umar. Oke. Biodata dari perkenalkan. Kalau tadi biasa kita tak kenal maka tak sayang. Kalau versi saya sebagai instruktur, tak kenal maka dikacangin. Ya, makanya di sini saya memperkenalkan diri dulu sebelum nanti saya banyak ngomong di depan. Bapak Ibu tidak kenal saya, ini siapa sih? Instruktur dari mana sih? Nah, jadi sebelum saya dikacangin, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Mubarak, saya dari SMK Negeri 47 Jakarta. Di sini saya mengajar sebagai juru produktif DKV, desain komunikasi visual. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 18 Mei 90, alamat di Kampung Babakan RT 02 Sukatani Tapos Depok. Kontak 089793755584 dan email saya fatihmubarak@gmail.com. Dan mungkin kalau kita pengen lebih tahu tentang saya bisa juga hubungi di web saya di personal website buat di fatihmubarak.com. Bisa kita sharing nanti. Materi-materi nanti setelah pelatihan juga nanti insya Allah saya share juga di link website yang saya buat ini. Oke, selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Siapa yang hadir pada hari ini? Saya juga belum ngecek ya. Di sini tadi saya dapat dari panitia untuk pelatihan hari ini. Saya sempat dapat notis sih, amazing juga. Ini pengalaman saya juga. Saya mengajarkan desain grafis kepada guru-guru yang non desain grafis juga, non DKV. Saya lihat dari tim panitia ada dari TKV, akuntansi, TKJ. Nah, anak DKV-nya hilang ya. Ini pengalaman juga nih buat saya di DKV. Tapi ininya hebatnya di dunia kompetensi ya. Dari pelatihan berbasis kompetensi ini, siapapun bisa bergabung di dalam pelatihan ini, bisa ikut belajar tentang DKV. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan di pelatihan hari ini telah siap, telah ready untuk mengikuti pelatihan DKV ini, dan berharapnya dapat multitasking juga selain punya kompetensi di bidang pemasaran, OTKP, dan akuntansi, punya skill juga di bidang desain grafis DKV. Mungkin aja nanti kayak di akuntansi, tabelnya kan kalau di Excel kan itu aja ya, warnanya hitam, putih, hijau, biru. Nah, warna Excel warna-warna RGB reguler. Tapi kalau kita kan bicara tentang DKV, bisa aja dikasih backgroundnya yang unik-unik. OTKP juga syaratnya begitu-gitu aja Pak ya. Gambar popnya cuma digaris. Gambar kalau dulu buku cover buku cuman ada garis 3 ya. Nah, bisa kita modifikasi. Nah, jadi sebelumnya saya juga mengapresiasi sekali dari teman-teman ini semua, walaupun lintas jurusan kita bergabung di dunia kompetensi, kita sama-sama belajar DKV. Next, sebelum saya lanjut, ada beberapa rules, ada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama, di mana di sini kita sama-sama menjaga kondusivitas kelas. Di sini kita sama-sama menjaga untuk tidak bermain umpan sendiri. Nah, tadi udah kenal saya udah insya Allah bisa mengenal Bapak Ibu semua. Kita tidak ada lagi yang dikacangin. Kita sama-sama diskusi bersama nanti. Kedua, tidak ada yang makan minum di kelas, mengingat di sini adalah ruangan lab. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan, karena nanti kalau lagi praktek ataupun lagi kita megang laptop, komputer, ada yang makan minum dapat tumpah ke meja. Selanjutnya, dan saya berharap juga tidak ada yang tidur ya. Mudah-mudahan pada semangat, jangan mentang-mentang nih dunia DKV, aduh belajar DKV lagi kita nggak ngerti apa itu DKV. Nah, jadi merasa boring. Saya harap tetap semangat untuk mengikuti kondusivitas di kelas dengan tidak tidur dan merokok. Kalau ibu-ibunya single sih kayaknya ya, bapak-bapak ya, yang asem-asem dikit ditahan dulu sampai jam istirahat. Lanjut, yang diperbolehkan di sini nanti kita sepakat juga ya, ketika nanti ada yang bertanya, silakan raise hand aja, angkat tangan, apa yang pengen dijelaskan, kurang jelas ataupun yang perlu dijelaskan oleh saya di lebih detail, bisa angkat tangan untuk bertanya. Selanjutnya, kita di sini sistemnya diskusi interaktif. Pada saat saya menjelaskan, boleh mungkin Bapak Ibu nanti angkat tangan, Pak, ini saya belum mengerti di bagian ini. Nah, jadi kita sama-sama berdiskusi, sama-sama menjelaskan tentang materi. Sampai di sini sudah sepakat untuk kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai pelatihan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke. Nah, jurus pelatihan ini penting karena kita ada lintas jurusan di sini.
yaitu tentang roadmap. Kenapa kita belajar tentang sistem penamaan file? Nah, di sini di judul materi kita sistem penamaan file masuk ke kriteria untuk kerja, yaitu sistem penamaan file yang berdasarkan standar, konvensi, dan protokol. Yang kedua, kita elemen kompetensinya menyusun teknis pengelolaan konten. Di sini nanti ketika Bapak Ibu uji sertifikasi tentang junior operator desain grafis, ada elemen ini yang akan diujikan, yaitu tentang pengelolaan konten. Unit kompetensinya di J59MTM002071, mengumpulkan aset multimedia. Secara garis besar kita akan mengelola bagaimana sih mengelola penamaan aset-aset ini. Karena kan di komputer itu sangat banyak, ada file gambar, file audio, file video. Nah, ini kita kelola bersama-sama penamaannya itu yang baik seperti apa. Nanti di sini program pelatihannya kita di junior desain grafis, analisis kebutuhan untuk pelatihan junior operator desain grafis. Oke. Ini sudah tadi. Tujuannya di sini kita berharap peserta dapat menjelaskan sistem penamaan file dengan benar. Yang kedua, peserta dapat menuliskan sistem penamaan file sederhana untuk kebutuhan pribadi atau tim kecil dengan benar. Manfaat yang didapatkan, semoga peserta dapat memahami protokol sistem penamaan file, kebutuhan pribadi ataupun dengan benar. Pribadi atau tim dengan benar. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu menulis nama file untuk kebutuhan pribadi, karena semuanya pada pakai komputer ya, apalagi alamat TKP, akuntansi, nama file masih banyak. Yang kedua, peserta dapat menuliskan sistem penamaan file sesuai dengan kebutuhan pribadi atau tim dengan benar. Oke, sebagai persepsi sebelum kita mulai, di pertemuan sebelumnya dengan Pak Tatang ya, mungkin kemarin udah belajar tentang sistem file. Bapak Ibu sudah mengenal jenis-jenis file ini. Ada file apa aja? GIF, PDF, IPS, dan IMM. Ada yang sudah familiar dengan file-file ini? Cepet. JPEG, PNG, DVR. Ini paling sering umum digunakan di media komputer ataupun juga di smartphone kita, atau lagi gambar. Kalau di dunia DKV paling sering kita berkutat dengan file-file ini. File-file di sini file-file yang digunakan untuk file raster gambar yang ada di komputer, contohnya Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Ini adalah file-file gambar yang ada di komputer. Karena spesifiknya kita di desain, nanti kita akan lebih banyak tentang file-file di desain gambar. Oke, PDF sudah sering familiar ya. File format akhir dari sebuah dokumen ataupun gambar. Kadang dipercetakan juga mereka mintanya file-file PDF. Karena salah satu file yang paling perfect itu PDF. Dia bisa mengolah dokumen, bisa mengolah juga gambar dengan resolusi yang sesuai yang sangat tajam. IPS ini nanti Bapak Ibu bisa mengenalnya pada saat Bapak Ibu menggunakan file vektor. Ada yang pernah cobain file vektor? Ciri-ciri file vektor ada yang masih ingat? Apa belum tahu nih? Belum ya? Ya. Kalau Bapak Ibu mengenal istilah vektor dan raster ini, di file raster ini kalau Bapak Ibu suka lihat di handphone, ketika di zoom gambarnya jadi blur. Pernah nemuin? Ya. Nah, itu berbasis raster. Makanya suka dibilang resolusinya kurang nih. Nah, itu makanya di sini file raster ini dia berbasis resolusi. Nah, sedangkan kalau file vektor, ketika Bapak Ibu zoom, nah filenya dia tidak akan pecah. Ya, kayak Corel. Biasanya berupa teks-teks, gambar-gambar kartun, animasi. Nah, itu biasanya menggunakan file-file vektor. Nah, ketika Bapak Ibu pengen mencetak sebuah desain, disarankan biasa selalu menggunakan file vektor. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan file raster, itu ketika menggunakan file foto. Nah, makanya kalau kalian ini biasa dengan anak-anaknya. Kalau biasa dengan biasa dengan file gambar, pasti kita selalu minta resolusi. Tadi handphonenya itu kenapa iPhone gambarnya tajam? Karena memiliki resolusi yang sangat tajam. Resolusi 4K mungkin sekarang udah berapa? 5K udah ada. Ya, itu. Selanjutnya pengolahan file. Nah, kita udah bicara tentang file, kita udah memproduksi file-file ini. Tentunya file-file yang muncul adalah imbasnya di PC kita. Siapa yang di desktopnya seperti ini? Di desktop komputernya atau di desktop laptopnya kayak seperti ini. Semerawut ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya dampak dari pengorganisasian file yang tidak teratur. Dimana pada saat kita melakukan
produksi gambar, file-file yang kita letakkan adalah biar gampang dicarinya ditaruh aja di desktop. Nah, benar nggak? Banyak ya sering seperti itu. Ya. Jadi desktop ini penuh dengan file-file yang akan siap dibuka. Padahal dampaknya apa? Berat. Pada saat kalau Bapak Ibu buka biasa start Windows, nyalain Windows, suka lama. Nah itu biasanya diakibatkan file-file yang ada di dokumen ini, yang ada di desktop ini sangat banyak. Apalagi kalau filenya berupa gambar-gambar JPEG, ada gambar-gambar Photoshop. Nah itu pasti file-filenya udah sampai 1 GB atau juga sampai 100 MB satu file. Kalau penuh dengan file-file yang ada di desktop, pasti filenya menjadi apa sih? Windows akan menjadi berat, filenya jadi berantakan. Nah ini kita akan menghindari hal-hal seperti ini. Banyaknya file di desktop atau pada saat pencarian file nanti sangat berat, sangat lama. Nah itu dengan pengorganisasian file yang tidak sekarang. Dengan pengorganisasian file. Next. Konversi penamaan berkas dalam kerangka kerja untuk memberikan nama berkas dengan cara yang menggambarkan apa yang dikandung dan bagaimana kaitannya dengan berkas lainnya. Ini adalah pengertian dari pengorganisasian file, penamaannya. Jadi nanti Bapak Ibu memahami apa sih fungsi dari pengorganisasian file tersebut. Nah, contoh nih, sering menemukan ini di file Bapak Ibu atau di file komputer. Ya kan? Ini yang paling sering nih. Desain siap cetak, oke. Desain oke, desain oke banget, oke fix, ya. Siap cetak. Nah, itu penamaan. Final. Nah, jangan dibuka, XXXXX. Nah, ini sering banget kita temuin di dokumen-dokumen yang ada di komputer kita. Benar? Nah, Siap fix banget. Oh, pantesan itu kami sampai nulis kayak gitu ya. Oh, gitu ya. nah, ini kan sering banget nih muncul di komputer kita, biar gampang diingat, biar gampang diingat. Tapi pada saat Bapak Ibu cari, nah itu bingung lagi tuh, tadi di folder di mana ya? Terus tadi kayaknya saya taruh di dokumen, kok di dokumen nggak ada ya? Ya. Udah nemu ya Pak Andra ya? Siap cetak. Ya siap cetak. Kalau anak desain ini biasa murid siap cetak. Apalagi kalau untuk teman-teman yang di OTKP surat-surat, ya kan? Surat-surat rapat, agenda rapat, nah, arsip-arsip digital. Nyinggung juga dengan arsip-arsip yang ada di OTKP. Akuntansi juga sama, laporan bulanan, bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya ya. Jadi muncul banyak file-file. Nah, di sini kita harus mengkonversi sistem penamaan file tersebut, di mana kita membuat kesepakatan ya, misalnya di sebuah organisasi ataupun pada saat pelatihan kemarin sempat juga disinggung bagaimana cara kita menghasilkan tugas-tugas, yaitu kita bikin folder penugasan pelatihan misalnya. Di dalam folder penugasan pelatihan di situ nanti ada nama tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, tanggalnya mungkin bisa dilampirkan, revisi ke berapa, yang udah fixnya seperti apa. Nah itu bisa kita konversi dengan sistem penamaan file tersebut agar pada saat kita mencari informasi tentang file yang kita cari, oh pelatihan desain grafis 2025, nanti ditulis file pelatihan desain grafis 2025 di bulan misalnya di Januari ataupun juga di bulan April, nah, dan sebagainya. Tugas yang keberapa? Nah itu bisa jadi sistem penamaan filenya. Tugas ke-1, tugas kedua, tugas yang nanti direvisi, tugas yang udah fix atau yang udah siap untuk dicek. Nah, jadi itu dimana sistem penamaan file ini dapat bermanfaat dalam pengorganisasian file-file kita di dalam komputer agar tidak memperberat tugas komputer pada saat mencari file-file kita. Contoh kasus. Nah, tadi di sini sempat dibahas tentang penulisan file. Udah ada gambarannya apa aja yang mungkin bisa dijadikan informasi dalam penulisan file Bapak Ibu? Ada apa contohnya di sini? Versi ya. Nah, bisa juga kita pakai versi tadi. Terus atau nama dokumennya tersebut. Contoh kalau rekap laporan harian berarti ditulisannya rekap laporan harian. Atau dengan revisi, versi yang udah oke, yang udah down bisa dimasukkan juga. Atau biasa kalau kita temukan, oke, bentar saya ada contoh penamaan file ini, mungkin yang lebih familiar kita ya di penamaan file. Ini paling sering nih.
Ini contoh dari kamera. Bapak Ibu pernah pakai kamera SLR atau DSLR? Nah, atau dari handphone Bapak Ibu pasti selalu muncul yang namanya kalau Nikon dia punya ekstensi sendiri dia. DSC. Kalau Nikon biasanya punya nama penamanya DCM. DCM itu biasanya di handphone, kan? DCM image bla 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 bla. Nah, tanggal. Nah, ini salah satu contoh penamaan file. Kalau di Canon dia punya juga sistem penamaannya sendiri. Biasanya masing-masing device dia memiliki sistem penamaan yang berbeda. Contoh IMG dia menyingkat image menjadi sebuah nama IMG akronim. Akronim IMG 001. Berarti itu adalah foto pertama yang di-tag oleh Canon. Ataupun nanti yang pada saat Bapak Ibu sering di handphone, contoh misalnya yang ada di handphone Bapak Ibu. Ini sering kita temui juga nih.